Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Hari ini kakak akan membawakan MC. Dan ayo kalian berdiri semua dan kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Lagu pertama kita akan menyanyi. Sebelum lagu pertama kita tepuk Yesus dulu ya adik-adik. Tepuk Yesus. Yes, Yesus. Yesus, yes. Kurang semangat. Ayo semangat ya adik-adik. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Gitu dong adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam samudra dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Masih semangat kan adik? Mari kita akan bernyanyi lagi lagu kedua. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya.
Bapa yang dalam surga, terima kasih Engkau telah melindungi kami sepanjang hari kami, dan Engkau telah memberi kami kesehatan, dan Engkau telah melindungi kami sepanjang hari kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau telah berikan kepada kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan-Mu ini dapat kami lakukan setiap hari dan sepanjang hari kami, dan membuat kami anak-anak sekolah minggu yang cemerlang dan cerdas di mata Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anak meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minggu ini kita akan memasuki Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Minggu Rogate didasarkan pada salah satu isi surat kiriman Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Yeremia berpesan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita dengan berbagai ketentuan. Cerita hari ini dimulai ketika Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya bagaimana untuk berdoa. Dia berkata, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Yesus mencoba untuk membuat murid-muridnya mengerti, dan dia pun ingin kita sebagai anak-anak sekolah minggu juga mengerti bahwa ketika kita meminta di dalam Bapa, kita menerima. Ketika kita mencari Allah, kita akan menemukannya. Ketika kita mengetuk pintu, maka Allah akan membukakan pintunya. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi permintaan di dalam firman Tuhan kita pada hari ini? Adik-adik ada yang tahu? Oke, dalam ayat 13 tertulis, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi permintaan yang dimaksud dalam perikop kita hari ini adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus merupakan permintaannya? Karena Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman setia kita. Roh Kudus juga menuntun kita sebagai umat Kristiani agar hidup sejalan dan berkehendak kepada Tuhan. Roh Kudus juga merupakan suatu penghubung antara kita,
orang Kristiani dengan Allah. Oleh sebab, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami puji, sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami untuk menaikkan doa permohonan kami hanya kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.